Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Segala puji dan hormat kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuliakan Engkau, untuk memuji Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang telah begitu besar, kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Engkau yang sudah menuntun kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan semuanya ini ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya kekuatan kami, satu-satunya pengharapan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami rindu ya Bapa, di pagi ini Tuhan kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh diberikan keselamatan yang luar biasa di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat dengan jemaat-jemaat yang belum tiba di tempat ini Bapa. Bila Tuhan Kau juga sertai mereka Tuhan, agar mereka boleh datang ke rumah-Mu untuk bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di lantai bawah Tuhan. Biarlah Engkau juga mau tolong pimpin akan ibadah anak-anak juga ya Bapa, agar supaya anak-anak-Mu yang masih kecil ini juga Tuhan boleh mengenal akan kasih-Mu. Mereka boleh menjadi alat di tangan-Mu ya Bapa. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajarnya ya Tuhan, agar mereka juga Kau urapi, Kau pimpin supaya boleh mengajarkan anak-anak ini dengan bahasa yang dimengerti oleh anak-anak ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muda Michael Yuwono yang sudah bersama dengan kami Bapa. Biarlah Engkau juga urapi Tuhan, Kau pakai mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan Tuhan adalah berasal dari hati Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh, jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh dikuatkan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Baik itu WL, pemain musik, asyir kolektan, pemain tamborin, dan juga tim multimedia Tuhan. Biarlah Engkau juga mau pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang diberikan ini Tuhan boleh memberikan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan akan seluruh ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup kami, segenap apa yang kami rasakan, segenap keberadaan, karena Engkau yang menjadi kekuatan kami, karena Engkau yang selalu dan berkuasa dalam hidup kami. Di dalam kelemahan kami Engkau sempurna, Engkau selalu beserta, Engkau membuktikan kesetiaan-Mu, karena Engkau Tuhan Allah Immanuel buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapakku datang dan berserah,
Bapa-Ku datang dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam gelap Kau setia, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau bukti
Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan Aku bertahan, Engkau harapan dalam setiap kesesatan. Kau yang menjadi kekuatan dan Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih memiliki Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi kami, yang sangat memperhatikan kami, yang selalu menjaga kami, yang selalu beserta di sisi kami. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami mampu menghadapi semuanya, kami mampu mengatasi semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kami kesempatan. Kami boleh berada di tempat ini, kami boleh meninggikan nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan akan suara hati Tuhan yang akan disampaikan. Saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, untuk setiap kemampuan kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami sungguh bersyukur dengan apa yang kami miliki karena Engkau selalu dan ada buat kami. Saat ini kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang berada di sini bekerja di tengah-tengah kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ya, dan kita percaya bahwa kita punya Allah yang selalu beserta dengan kita, yaitu Allah Immanuel seperti yang lagu kita naikkan. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi manusia kalau kita ada di dalam Tuhan, dan kalau kita punya iman yang kuat dalam Tuhan. Dengan imanku, kulihat nyata semua janji-janji-Mu. Dengan imanku kita terima jawaban dari setiap doa kita. Amin. Mungkin bagi manusia, tapi itu pasti Tuhan yang menjamin setiap hidup kita. Dia ada di pihak kita. Dengan imanku, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin ada di pihakku, tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku kulihat nyata janji-janji-Mu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapan kita yaitu iman kepada Tuhan. Dengan imanku Kau perhitungkan hidupku. Amin. Tak mungkin bagi manusia, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku.
dengan iman dan dengan memperkatakan firman yang keluar dari mulut kita, itu menjadi kekuatan buat kita. Dan kita percaya bahwa apa yang kita imani itu menjadi kenyataan buat kita. Karena itu kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Dia yang memegang hidup kita. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
tetap bangkit berdiri, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tidak perlu ragu mengikuti Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita, apapun yang dalam segala perkara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah hati kita selalu terhubung dengannya. Hati kita selalu melekat dengan Tuhan. Ku terhubung. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Kan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup, yang berdaulat atasku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidup, yang berdaulat atasku. yang berdaulat atasku. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami boleh terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu yang membuat kami terhubung dengan Engkau, Roh Kudus-Mu yang membuat kami dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena Yesuslah kami boleh kembali terhubung kepada-Mu ya Tuhan.
Tuhan terima kasih Tuhan. Dan kalau pagi ini setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami rindu Tuhan supaya firman Tuhan boleh berotoritas di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh dibangun. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan ini setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan tolong supaya sebentar ini kami boleh fokus. Kami boleh terus terhubung dengan Tuhan. Kami boleh belajar melalui firman Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur ini setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Saya mengucap syukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah. Dan saya percaya Tuhan itu memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pertolongan, Tuhan memimpin menyertai langkah hidup kita setiap hari. Amin. Amin. Jadi saya yakin bahwa dalam kehidupan kita bisa terus memuliakan nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara mengenai iman ya. Iman sebagai dasar hidup. Ya terus terang pada saat saya mempersiapkan ini saya lihat kembali ke belakang ya. Ternyata 2018 saya pernah khotbah tentang iman juga. 2019 tentang iman juga. 2025 tentang iman juga bisa pas padahal di bulan yang berbeda-beda ya. Terus saya pikir, wah Tuhan kayaknya Tuhan pengen saya sendiri belajar lebih dalam lagi tentang iman gitu ya. Jadi saya bersyukur dan justru dari hal-hal seperti ini saya sebagai hamba Tuhan, ya sebagai pengkhotbah itu juga belajar. Nah jadi hari ini saya akan bagikan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian ya. Iman sebagai dasar hidup, boleh diklik. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan, cuma satu ayat aja ya. Ibrani 11 ayat 1. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah apa nih? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu ya. Nah Bapak Ibu, belum nanti ya. Bapak Ibu, saya itu beberapa waktu yang lalu gitu ya. Saya ketemu dengan orang-orang yang menurut saya unik. Ya, jadi saya punya istri saya punya teman gitu ya. Dan suatu hari teman istri saya tuh bilang begini, temenin dong kita ke mall. Oh kenapa gitu, hari ini kenapa pengen ke mall, kita tanya gitu ya. Terus dia bilang iya hari ini tuh ada pengundian gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu di MKG itu kalau kita belanja kita kumpulin poin gitu ya. Kumpulin kupon. Nah suatu saat akan ada undian itu macam-macam hadiahnya sampai hadiahnya mobil gitu ya. Jadi teman istriku tuh sangat bernafsu dan dia bilang wah saya mau ke mall. Saya pengen ikut undian dan saya yakin saya akan mendapatkan hadiah itu gitu. Wih kaget saya, kuat banget nih imannya. Imannya pengen punya mobil. Akhirnya singkat cerita kami pergilah ke mall. Ya lalu kan ada di hallnya begitu dipanggil gitu ya, sebutin namanya gitu ya. Masing-masing tuh disebut namanya. Dari hadiah yang paling kecil sampai hadiah paling besar, terakhir itu mobil gitu ya. Lalu disebutlah namanya, katakanlah namanya saya Michael ya, itu katakanlah Michelle lah begitu ya. Disebut namanya Michelle, wah dia udah senang tuh ya, saya juga kaget, wih Michelle gitu ya. Christian gitu ya, wah Sartono gitu, wah ternyata Michelle Christian Sartono gitu ya. Padahal nama dia Michelle Christian Yuwono katakanlah gitu ya. Terus wah kita kaget juga, kok ada orang namanya mirip gitu ya. Dia juga kaget ada orang namanya mirip. Tapi ternyata ya bukan dia gitu kan. Bukan dia dapetin mobil itu. Nah di situ dia ngomong, wah namanya mirip kan. Ini artinya udah tanda nih kalau sebentar lagi aku akan dapat mobil gitu ya. Lalu dia tertawa lebar, wah dia yakin dia bakal dapat mobil. Kita juga semua ketawa gitu ya. Dia ketawa bahagia, kita ketawa miris gitu ya. Kok gitu ya gitu ya. Saya mikir, oh kok punya iman berani banget tapi sangat confident. Nah, lalu lain waktu saya ketemu lagi sama teman saya gitu ya. Teman saya dan satu saat kami lagi perpanjang paspor gitu, karena ada keperluan perlu keluar negeri gitu. Dan paspor sudah habis. Lalu saya ketemu dengan teman saya itu. Dan pada saat ketemu dia panggil nama saya, hei ke. Nah dia panggil kata ke itu ya berarti orang yang kenal saya sudah lama.
Ya nama saya Michael, tapi ada nama kecil yang orang yang udah kenal lama. Apa kabar bro? Saya bilang, apa kabar? Iya nih gitu. Kamu bikin paspor mau kemana gitu kan, aku tanya. Dia bilang begini, oh ini memang saya lagi mau bikin paspor, tapi belum tahu mau kemana. Saya beriman dulu aja, bikin paspor dulu, kita belum tahu mau kemana, tapi nanti habis ini kita akan pergi gitu ya. Wah oke gitu, wah luar biasa kamu gitu ya. Terus iya gak apa-apa, kita beriman dulu, planning kemudian gitu ya. Dibilang oke gitu ya. Lalu akhirnya udah kita ngobrol yang lain, sama-sama catch up, dan kemarin baru ketemu lagi. Ternyata dia belum pergi ke luar negeri gitu ya, setelah mungkin lebih dari setahun gitu ya dia bikin paspor. Nah di situ saya mikir lagi, sebenarnya iman tuh apa sih gitu ya. Boleh gak sih orang tuh beriman, saya pengen mobil, terus saya percaya, terus saya ke mall, saya yakin pasti dapat mobil. Boleh gak sih? Boleh aja kali ya. Terus saya pengen keluar negeri nih, tapi belum sempat. Saya beriman dulu lah, bikin paspor dulu gitu ya. Akhirnya kita bikin paspor, saya berharap, kan paspor sekarang berlaku 10 tahun ya. Ya siapa tahu gitu, nanti tahun ke-9 bisa keluar negeri. Boleh gak? Ya boleh aja mungkin ya. Tapi saya juga mikir sebetulnya iman tuh apa gitu ya. Apa yang Tuhan pengen kita punya iman seperti apa ya, klik lagi. Nah secara sederhana ya Bapak Ibu, iman itu bahasa Yunaninya itu pistis. Pistis itu berarti percaya, keyakinannya teguh dan kesetiaan. Pistis, jadi ada percaya, keyakinan teguh dan kesetiaan. Jadi dalam konteks Alkitab, iman itu bukan cuma sekedar kepercayaan mental terhadap suatu kebenaran. Misalnya, saya percaya bangku ini bisa didudukin, saya duduk aja. Itu kepercayaan mental. Bukan seperti itu. Melainkan relasi personal dan aktif dengan Allah yang dinyatakan dalam tindakan nyata. Itu iman. Jadi iman itu relasi personal dan aktif dengan Allah yang dinyatakan dalam tindakan nyata. Nah di dalam iman Kristen 3 dimensi itu. Ada namanya notisia, ya pengetahuan. Kita notice, kita tahu, kenal isi kebenaran firman. Kita baca Alkitab, kita tahu firman Tuhan, kita kenal, kita percaya gitu ya. Itu namanya notisia. Tapi udah gitu bertumbuh lagi berkembang menjadi asentia atau asensius. Ada persetujuan. Saya terima kebenaran itu sebagai benar. Kenapa? Banyak orang yang baca firman Tuhan kan. Agama-agama lain juga baca Alkitab kita. Tapi kan belum tentu dia percaya kan. Dia cuma tahu. Nah itu bukan iman gitu, cuma tahu, tapi harusnya ada pertumbuhan, notisia, mengetahui, lalu mengenal, lalu menerima kebenaran itu sebagai benar, asentia, dan baru fidusia, ya itu bahasa kerennya gitu ya. Ada kepercayaan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah yang berfirman. Jadi dengan kata lain gitu ya, iman itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar setuju, tapi iman itu bersandar penuh sama Tuhan. Artinya dalam pikiran kita, hati kita, hidup kita. Susah gak Bapak Ibu? Susah sebenarnya. Semuanya ya, pikiran kita, perasaan kita, hati kita, tindakan kita bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Kadang kita pengen pakai kekuatan kita sendiri. Ya, kadang kita ingin melakukan sesuatu, kita pakai kemampuan diri kita sendiri. Kita pakai, saya punya uang berapa, saya punya kekuatan berapa, kepercayaan diri saya seperti apa. Nah kita pakai itu gitu ya. Tapi sebetulnya di sisi lain, iman itu juga ada tahapan-tahapannya. Boleh klik lagi. Ya tolong klik. Ya, ada 6 tahapan. Ini saya pernah bagikan di sini gitu ya. Kenapa? Artinya iman sendiri itu ada ukurannya masing-masing. Bapak Ibu, kalau kita punya gereja isinya 10.000 jemaat gitu ya. Ini bisa jadi orang itu datang dengan berbagai macam level iman. Ya, yang pertama itu level 0. Undifferentiated faith atau iman yang gak ada bedanya sama orang lain. Ya, bisa gak orang datang ke gereja tapi imannya itu sebenarnya kosong? Bisa. Gitu ya, orang datang ke gereja ya udah saya gak ngerti mau ngapain. Saya ke gereja duduk, saya akan main handphone. Pas khotbah saya mungkin tidur, saya gak peduli. Saya datang kenapa? Karena mungkin habis ini ada fellowship. Saya datang buat fellowshipnya aja. Gitu. Gak ada bedanya sama orang yang gak kenal Tuhan. Datang ke gereja hanya untuk duduk panasin kursi. Itu orang kelihatannya ke gereja tapi imannya 0. Nanti level 1 bisa nggak? Bisa ya, orang ini udah ada namanya intuitif. Udah ada intuisi, udah ada feeling dia mau datang ke gereja. Kenapa? Karena ada temennya di situ. Wah ini 10.000.
Musiknya keren banget. By the way hari ini musiknya seru banget ya. Terus bayangin ada gereja ini 10.000 jemaat. Oh pengen lihat yang main musik siapa. Pengen lihat worship leadernya siapa. Pengen punya teman-teman banyak. Oh katanya ada yang cantik, ada yang ganteng. Saya ke gereja untuk kenalan sama mereka. Bisa nggak? Bisa. Bisa gitu ya. Dan mungkin 90% orang datang ke gereja bisa seperti itu. Datang untuk menikmati sesuatu hal. Nah itu adalah intuitif. Dia senang ke gereja tapi gak ada hubungan sama Tuhan. Gak ada hubungan sama Tuhan. Cuma buat diri sendiri kok. Buat nikmatin apa yang nyaman buat dia. Apalagi dengan lighting yang keren misalnya ya. Terus begitu ada ada smoke-nya gitu. Wah senang ke gereja. Tapi itu cuma level 1. Nah ntar begitu ada masuk level 2. Mythical literal ya nomor 2 itu. Apa artinya mythical literal? Gitu. Kita belajar dikit lah ya. Mythical literal tuh ada namanya mistisnya. Kenapa orang ke gereja? Supaya diberkati usahanya, diberkati tokonya gitu ya. Diberkati kerjaannya supaya sukses. Jadi ke gereja. Punya iman gak? Punya iman. Tapi iman untuk dirinya sendiri. Kayak temannya istriku. Percaya pasti dapat mobil. Buat siapa? Buat dirinya sendiri. Tapi belum tentu ada hubungannya secara pribadi sama Tuhan. Tuhan tuh jadi simbol yang kita manfaatkan. Saya udah percaya Tuhan, saya harusnya diberkati dong. Saya udah percaya Tuhan, harusnya dapat cowok ganteng dong. Saya udah percaya Tuhan, harusnya dapat istri yang cantik dong. Itu simbol memanfaatkan Tuhan. Kita gak sadar nih. Tapi banyak sekali jemaat, ya mungkin kita juga stuck di level 2. Gitu ya. Akhirnya ya gitu-gitu aja. Nah level 3, ya namanya itu sintetik konvensional. Artinya apa? Mulai ke gereja, seneng, mau cari kenal Tuhan, cari kehendaknya, juga mau pelayanan gitu. Memanfaatkan apa yang ada, tapi udah gitu dia ngelihat hamba Tuhannya. Oh siapa nih hamba Tuhannya? Oh kita kejar hamba Tuhan ini di mana? Wah ada pendeta A di sana kita kejar, pendeta B di sana kita kejar. Wah kejar hamba Tuhannya. Kenapa? Karena kita haus akan firman Tuhan. Tapi sebetulnya begitu hamba Tuhan itu mengecewakan, hamba Tuhan itu misalnya selingkuh, hamba Tuhan itu korupsi, hamba Tuhan itu masuk penjara dan lain-lain. Tiba-tiba orang Kristen munafik. Gak percaya, udahlah ngapain ke gereja yang kayak begitu. Itu ikut Tuhan loh, itu pengen cari firman Tuhan. Bahkan kejar-kejar hamba Tuhan. Ya tapi sebetulnya stuck. Imannya gak bisa berkembang, ya di situ aja. Baru level 4. Orang ke gereja gak peduli yang khotbah siapa, musiknya kayak gimana. Dibilang Tuhan tolong saya mau cari Tuhan. Sebelum ke gereja dari rumah mempersiapkan diri, mempersiapkan hati. Tuhan saya rindu hari ini Tuhan bicara sama aku. Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau ngomong apa? Tuhan mau ngomong apa? Lewat pujian, penyembahan, lewat hamba Tuhan yang diundang, lewat siapapun Tuhan tolong. Nah itu baru namanya individuatif, reflektif. Secara individu cari Tuhan merefleksikan bahwa pasti ada Tuhan yang hidup. Pasti ada Tuhan yang sayang. Pasti ada Tuhan yang memimpin menyertai hidup kita. Saya pengen dengar Tuhan, saya pengen dengar. Nah itu baru level 4. Baru level 4. Tapi itu udah bagus. Harusnya setiap orang Kristen minimal di level 4. Datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Baru imannya bertumbuh. Kenapa? Karena level 4 pun baby Christian. Baru Kristen yang masih bayi. Tapi dia perlu bertumbuh lebih bagus lagi, lebih besar lagi. Nah baru ntar lebih level 5, level 6. Level 5 itu kita ikut Tuhan begitu lama. Ternyata dari ikut Tuhan ada pengalaman hidup yang ajaib, yang berbeda. Kita di PHK mungkin, ada yang COVID itu keluarga meninggal padahal kita udah doakan. Kita mungkin kehilangan pasangan gitu ya, kehilangan pacar gitu ya. Atau bahkan mungkin kita sakit. Bahkan ada sakit keras, cancer. Tapi di situ tiba-tiba imannya tumbuh. Bilang Tuhan saya udah ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan, saya gak akan tinggalin Tuhan. Saya berdoa dari kesengsaraan, dari penderitaan, saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap mencintai Tuhan. Nah itu iman yang luar biasa. Kita yang dengar juga pasti kagum. Wih ada orang seperti itu gitu ya. Nah itu iman yang luar biasa nomor 5. Nomor 6 itu iman yang udah universal. Yang melayani mungkin seperti Mother Teresa gitu. Melayani begitu rupa gitu ya. Sehingga bahkan tertekan, bahkan ditinggal keluarga, dia stres tetap melayani setiap orang, itu tinggi sekali. Tapi iman itu ada pertumbuhannya, Jadi di mana level iman kita?
Nah kita harus bawa level iman kita bertumbuh dan bertumbuh ya. Nah klik lagi. Kenapa iman itu harus jadi dasar hidup? Ya seperti tema kita, iman sebagai dasar hidup. Kenapa iman itu menjadi dasar hidup? Klik. Yang pertama, iman itu fondasi rohani. Ya, bilang kanan kirinya, iman adalah fondasi rohani. Ya, iman adalah fondasi rohani. Makanya tadi ayat yang kita baca Ibrani 11 ayat 1, iman itu sebagai dasar. Dasar itu hipostasis atau artinya struktur pendukung, substansi, fondasi harus ada. Ya, di dalam dunia yang tidak stabil, iman kepada Allah itu jadi satu-satunya dasar yang kokoh. Jadi itu iman itu harus bertumbuh. Jadi iman itu bukan dari uang, bukan dari kesehatan, bukan dari kekuatan diri. Kita kalau punya uang happy kan? Betul gak Bapak Ibu? Ya, saya ketemu teman-teman yang aduh saya gak punya uang gitu ya, stres, kayaknya hidupnya tuh depresi. Tapi suatu saat Tuhan berkati dia punya uang, wah hidupnya kayaknya santai, tenang, kayak gak ada masalah apa-apa. Seolah-olah gitu ya. Tapi apa betul gitu ya bahwa akhirnya iman dia bertumbuh? Enggak juga. Ya, atau kesehatan, wah begitu gak sehat rasanya drop. Karena uang, kesehatan, kekuatan tuh bisa hilang. Kita tidak bisa taruh iman kita gitu ya, fondasinya di situ. Tapi justru harus kepada Tuhan yang tidak berubah dan setia. Makanya di Matius 7 ayat 24-27 firmannya bilang kita tuh harus membangun rumah di atas batu yang kuat, kokoh, bukan di atas pasir. Kalau di atas pasir begitu ada angin kencang, ada banjir, itu rumah itu bakal roboh dan bakal rusak hebat luar biasa. Kalau kita lihat di YouTube ya, ada orang yang bikin rumah bisa kayak Lego, gampang bisa dipindah-pindahin gitu. Coba taruh itu di Jepang. Begitu gempa, begitu hujan besar, wah habis sudah. Habis. Harus pakai fondasi yang kokoh. Ya, orang Jepang bikin rumah begitu kuat, dia tanam begitu rupa. Tapi kalau udah goyang tinggi, 7 skala Richter, 8 skala Richter tetap rumahnya tuh kuat. Karena Jepang itu sering banget gempa. Nah kita lihat bagaimana fondasinya dibangun. Klik lagi. Jadi dalam dunia tidak stabil, iman kepada Allah menjadi satu-satunya dasar yang kokoh. Ya, kenapa? Karena dunia ini bakal berubah. Ya, ke depan ini gitu ya. Sekarang itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan oleh AI gitu ya. Saya kemarin punya teman kesaksian, dia seorang entrepreneur. Dia punya karyawan tuh tadinya 10, terus jadi 100, sekarang 5.000. Terus dia bilang, wah saat ini orang back end itu di-cut semua karena ternyata dia bisa pakai aplikasi, pakai AI. Ada orang email apa tanya semua dibales sama dia. Jadi dia bilang nanti di depan itu kalian pakailah, belajarlah yang berhubungan dengan AI gitu ya. Kenapa? Karena itu gampang. Teman, efeknya apa? Dunia itu akan menjadi tidak stabil. Ya, orang-orang itu bingung masalah keuangan, masalah kalau tol gak usah ngomong. Tol udah gak ada orang sekarang, semua tap semua. Itu berubah. Ke depan akan lebih luar biasa lagi. Nah kalau imannya kita taruh di dalam teknologi, keuangan, kesehatan, ekonomi gitu ya. Itu hilang. Harus punya Tuhan yang kita taruh iman kita di situ sebagai dasar yang kokoh gitu. Itulah yang diperlukan di dalam dunia sekarang ini. Klik lagi. Dan yang kedua, iman itu menghubungkan kita dengan Allah Bapak Ibu. Ya, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, iman itu saluran yang menghubungkan kita kepada anugerah dan kasih Allah. Tanpa iman Bapak Ibu kita tidak ada relasi yang hidup dengan Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 6 bilang seperti itu ya. Gak ada yang hidup, klik lagi. Ya. Iman adalah saluran yang menghubungkan kita kepada anugerah dan kasih Allah. Tanpa iman tidak ada relasi yang hidup dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita hari ini bisa hidup bergantung sama Tuhan, yaitu karena ada iman, ada sesuatu hal di dalam diri kita. Apa bedanya kita dengan binatang? Binatang bisa dilatih, binatang bisa dipercaya, bahkan kalau kita punya anjing gitu ya sangat berintegritas. Kalau misalnya setiap hari kita latih dia jam 6 pagi atau jam 7 pagi keluar rumah jalan-jalan, terus kita lupa nih. Dia jam 7 pagi akan gonggong, udah waktunya keluar, udah waktunya keluar. Oh iya. Jam makan,
Kalau kita kasih dia makan itu di jam tertentu atau kita pakai bel, ding 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 ding, dia datang. Ya suatu saat kita belum ada makanan, kling kling kling, dia udah air liurnya keluar. Kenapa? Karena dia tahu pasti akan ada makanan, jam 7 pasti akan keluar jalan-jalan, itu ntar sore bisa keluar lagi jalan-jalan. Dilatih aja. Tapi apakah itu iman? Bukan. Itu bukan iman gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan gak kasih iman, gak kasih desain iman kepada binatang-binatang, anjing itu gak ada. Itu mereka instinktif lakukan seperti itu. Nah, masa kita ikut Tuhan pakai insting? Gak mungkin. Kita ikut Tuhan tuh pakai iman. Ada suatu indera gitu ya, kayak panca indera yang Tuhan berikan. Kalau tubuh kita punya mata gitu ya, terus mulut, hidung, telinga, meraba gitu, ada panca inderanya. Nah, roh kita tuh punya indera juga namanya iman. Iman itu bikin kita connect sama Tuhan. Dan Tuhan kerja melalui itu. Dan kita bisa bertumbuh melaluinya. Iman menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan tanpa iman tidak ada relasi kita dengan Tuhan. Siapa sih yang mau percaya? Oh, ada Tuhan. Gak kelihatan? Mana buktinya? Kita ngapa-ngapain, ngomong apa aja seenaknya gitu ya. Sembarangan hidup gitu. Boros-boros, pinjol, pijit plus-plus atau apapun. Mana Tuhan gak hukum? Berarti Tuhan bolehin dong. Kelihatannya gak ada. Kelihatannya gak ada. Nah, kita cuma bisa percaya ada. Kalau pakai iman tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan itu sangat mengetahui diri kita sampai hati yang paling dalam. Nah, dari mana? Dari iman. Terus kalau kita bilang, saya gak mau percaya, saya gak mau beriman. Apa artinya jadi gak ada? Enggak. Tuhan ada. Tapi kalau iman itu aktif gitu ya, maka ada relasi yang hidup antara kita dengan Tuhan. Klik lagi. Nah, yang ketiga, iman itu menopang di tengah ketidakpastian. Kenapa iman harus jadi dasar? Karena iman itu menopang di tengah ketidakpastian. Iman itu bukan sekedar harapan kosong gitu ya, tapi keyakinan kepada Allah yang setia meskipun kita tidak melihat hasilnya secara langsung. Nah, di dalam penderitaan, iman melihat pengharapan. Ya, saya pernah kerja di yayasan narkoba. Wah, ngelihat orang tua Kristen kayak aduh gimana ya. Anaknya tuh kok kayaknya gak berhasil untuk diselamatkan gitu ya. Dia udah berusaha tolongin anaknya, kasih perhatian, gak bisa juga. Sampai akhir habis-habisan rumah itu semua barang dijual, sampai pintunya juga dijual. Saya bilang aduh gimana. Satu titik dia bilang saya taruh ke rehabilitasi. Tapi saya tahu, saya percaya, saya punya iman. Meskipun saya menderita. Iman, ada pengharapan, anak saya pasti diubahkan, anak saya pasti diubahkan, anak saya pasti diubahkan. Bertahun-tahun Bapak Ibu, 6 bulan gagal lagi, 1 tahun dia keluar, di hari pertama ketemu teman-temannya gagal lagi, balik lagi. Terus orang tuanya berdoa dan berharap. Sampai suatu saat dia bilang, aduh aku udah lewatin 2,5 tahun di yayasan rehabilitasi, rasanya iman saya belum kuat, masih iman pada tempat ini, saya mau jadi helper di situ. Akhirnya dia pelayanan di situ. Dan akhirnya setelah beberapa tahun, 5 tahun, dia punya bisnis showroom, lalu dia kerja gitu. Tapi dia melayani di yayasan rehabilitasi terus menerus, sampai akhirnya orang tuanya datang ngomong, aduh Pak Michael saya bersyukur, saya lega. Ternyata betul, saya berdoa sama Tuhan, bertahun-tahun, percaya beriman, berharap sama Tuhan. Ternyata betul, anak saya pulih gitu ya, lalu punya showroom, hidupnya berhasil. Nah itu sebetulnya di dalam penderitaan iman bisa ngelihat ada pengharapan. Dan di dalam kehilangan iman bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Ya banyak orang yang kehilangan orang tuanya pada saat COVID gitu ya. Stres, sedih gitu ya. Tapi dia bilang aduh saya percaya Tuhan pelihara. Saya gak pernah ikut orang. Saya gak pernah kerja. Orang tua saya meninggal. Tapi saya mau percaya. Wah setengah mati awalnya. Tapi betul-betul dia jalani. Perlahan-lahan. Dan Tuhan bawa dia semakin lama semakin tinggi gitu ya. Bahkan yang tadinya gak sekolah gitu, tapi terus bisa maju dan berhasil. Nah itu juga dari iman, kehilangan tapi ada pemeliharaan Tuhan. Dalam kegelapan iman itu bisa melihat terang janji Tuhan. Nah, jadi itulah dasar iman gitu ya. Seperti Abraham ya berjalan gitu ya. Wah tanpa tahu kemana dia pergi. Tapi dia tahu siapa yang memimpin yaitu Tuhan. Jadi dia berjalan. Itu iman. Kita bisa menemukan
situasi kondisi dalam situasi kondisi yang tidak pasti Bapak Ibu. Ya, tapi iman kepada Tuhan memberikan dasar kekuatan. Nah, klik lagi. Nah, dalam realita hidup sehari-hari, bagaimana sih iman itu perlu muncul? Klik lagi. Ini pengingat buat kita ya Bapak Ibu bahwa iman itu sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau kita mau ambil keputusan, kita mesti lihat iman itu hidup atau jangan-jangan iman itu karena gak hidup, kita mengambil karena rasa takut, karena tekanan, atau karena logika gitu ya. Kita harus punya iman memimpin, Tuhan tuh memimpin dan menyertai hidup kita. Contohnya gimana? Kita pilih kerjaan bukan karena gaji, gitu, tapi karena panggilan, karena integritas. Itu bagian dari iman. Kalau kita mengasuh anak dengan sabar, kita percaya Tuhan sedang bekerja dalam prosesnya. Itu iman. Padahal ngurus anak setengah mati kan? Wah, kadang-kadang anak itu heboh gitu ya. Kadang-kadang aduh ini anak ini ADHD gitu ya. Apa kenapa sih gitu. Atau diem aja nggak mau ngapa-ngapain. Apa autis ya gitu. Padahal norma-norma aja. Tapi kita udah stres sendiri. Nah, kita perlu taruh iman bahwa Tuhan bekerja dalam proses. Nah, melayani dalam gereja gitu ya. Walau lelah, capek gitu kadang. Kita percaya Tuhan juga pakai pelayanan itu. Itu karena iman. Itu karena iman. Bapak Ibu, saya ingat ya waktu saya mengambil keputusan untuk meninggalkan suatu pekerjaan pelayanan yang saya sudah 12 tahun melayani di situ. Lalu saya mendirikan pusat konseling di Kelapa Gading. Wah, itu saya tuh takut sebetulnya. Karena saya bilang, aduh Tuhan, saya bukan orang kaya yang punya modal, bisa beli ruko, bisa hire orang gitu ya, bisa jalanin counseling center, nggak bisa gitu. Mimpi aja nggak. Serius Bapak Ibu, mimpi aja enggak. Saya lebih berpikir, saya kerja melayani, saya kerja sama orang, udah saya taat dan setia sampai seumur hidup. Saya lebih kayak begitu orangnya. Tapi ada suatu situasi kondisi gitu ya, harus di-cut ya. Kami waktu itu buka center di Kelapa Gading dengan nama yang sama dari kantor yang dulu, tiba-tiba donaturnya stop, tutup. Akhirnya begitu tutup kita harus kembali lagi ke pusat, waktu itu di daerah Jakarta Barat di Grogol. Maka saya bawa klien-klien yang konseling itu ke Grogol, tapi terlalu jauh, mereka terlalu capek gitu ya. Nah, saya bilang, aduh Tuhan, banyak sekali klien-klien di Kelapa Gading tidak terlayani. Boleh nggak ya Tuhan gitu ya. Saya buka di daerah Kelapa Gading, lalu saya mulai ngomong, saya mau buka di daerah Kelapa Gading gitu ya, supaya bisa ada orang-orang yang dilayani. Itu dari mana? Gitu ya. Saya cuma beriman Tuhan, kalau ini dari Tuhan, maka Tuhan pimpin, Tuhan sertai, ini akan jalan, saya nggak tahu gimana caranya. Tuhan ini bukan milik saya nggak akan pegang begitu, saya akan biarkan. Kalau suatu saat lepas nggak apa-apa. Saya jalanin, saya percaya kalau ini dari Tuhan, ini akan jalan. Maka dari iman itulah saya ambil keputusan, oke, saya mau jalanin. Saya jalanin. Lalu benar Bapak Ibu. Benernya apa? Bener orang-orang bantu pertama, tapi yang kedua begitu saya mulai COVID, langsung orang yang mau bantu, Mike, perusahaan saya tutup, saya nggak jadi bantu ya. Wah, stres saya. Baru mau buka Februari 2020, Maret lockdown. Saya bilang, aduh Tuhan gitu ya. Saya balikin lagi gaji saya gitu ya. Saya pikir gaji berapa belum tahu, isi saya bingung, tapi udah saya balikin gaji. Tapi di situ saya ingat lagi, iya ya. Sudah ambil keputusan dan sudah berdoa, pakai iman, ya udah jalanin, percaya gitu ya. Sampai hari ini 2025 masih berjalan dengan baik, ya bahkan konselornya 2, sekarang jadi 12. Saya pikir, dari mana? Saya yakin sekali gitu ya, waktu awal-awal kami semua berdoa, bukan saya aja tapi bersama dengan teman-teman itu ada iman yang bilang Tuhan tolong ambil keputusan. Nah Bapak Ibu, kalau kita ambil keputusan, kita menggunakan iman atau akal budi pikiran sendiri doang, itu pakai feeling atau perasaan doang, atau dengan kekuatan kita sendiri. Ayo belajar dari dalam mengambil keputusan apapun, memilih pekerjaan, mengasuh anak, melayani di gereja, taruh iman kita bahwa Tuhan memimpin menyertai. Yang kedua, yang B gitu, dalam realita hidup sehari-hari. Klik lagi. Iman itu juga sebagai kekuatan dalam pergumulan. Tadi saya cerita gitu ya sebelumnya.
Ya, iman itu sebagai kekuatan dalam pergumulan. Tadi saya cerita nggak gampang mendirikan center gitu ya. Kenapa? Karena iman ternyata bukan jaminan kita hidupnya bebas masalah. Enggak, kita tetap bisa ada masalah. Ya, tapi ada jaminan, ada kekuatan bahwa kita tidak sendiri dalam masalah. 2 Korintus 5 ayat 7 bilang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya di dalam hidup Bapak Ibu kita bisa sakit, kita bisa gagal, kita bisa dikhianati, dan ada suatu kondisi doa kita belum dijawab. Nah, iman tetap jadi sandaran, tetap jadi sandaran. Ya. Saya menyambung cerita tadi pada saat center itu berdiri. Tadi saya bilang, oh sekarang 12 orang. Sebetulnya sebelum-sebelumnya banyak orang yang pergi. Orang yang saya care, dia pergi. Orang yang bagus kerjanya juga pergi. Orang yang dapat dipercaya juga pergi. Selama ini bisa kerja sama dengan baik, dia memilih kerja di tempat lain yang lebih baik. Wah, rasanya stres juga, sedih juga. Aduh, gimana ya Tuhan? Gimana Tuhan? Balik lagi. Iya ya, udah ambil keputusan, imannya ditaruh di situ. Dan tahu iman itu kekuatan di dalam pergumulan. Sabar. Nah, akhirnya perlahan-lahan kita bangkit lagi, jalan lagi. Nah, Bapak Ibu, kita juga akan mengalami hal yang sama. Nah, kita perlu iman di dalam kekuatan, di dalam pergumulan kita. Apa pergumulan kita? Kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya. Iman itu dasar dari segala sesuatu. Bukti dari yang kita tidak lihat. Tuhan, saya mau percaya. Nah, klik lagi. Yang ketiga itu, yang C, iman menghasilkan buah kehidupan. Nah, kenapa iman sebagai dasar hidup? Karena iman itu menghasilkan buah kehidupan. Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi iman yang sejati itu ada buahnya. Itu iman yang sejati itu mendorong kita mengasihi dengan tulus. Kalau kita bilang Tuhan saya punya iman sama Tuhan. Iman itu mendorong kita mengasihi dengan tulus. Iman itu menggerakkan kita untuk bertindak benar. Dan iman itu membentuk karakter Kristus di dalam kita. Gitu ya. Dan itu menghasilkan buah-buah kehidupan. Dan kita tahu hari ini juga sebetulnya hari Pentakosta gitu ya. Tidak ada iman sejati tanpa karya Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus gitu ya, kita nggak bisa punya iman bilang Yesus adalah Tuhan. Ya, Roh Kudus membuka mata kita, melihat kebenaran, memberi kuasa untuk kita percaya, bertahan dan bertumbuh dalam iman kita. Ya, bahkan Pentakosta itu satu titik di mana iman para murid diteguhkan dan dinyatakan melalui kuasa Roh. Itulah iman gitu ya. Nah, klik lagi. Bapak Ibu, ini di akhir mari kita renungkan deh. Apakah iman kita itu menjadi dasar hidup kita? Ya, apakah kita ini menjalani hidup ini dengan iman atau dengan ketakutan? Karena bisa jadi kita menjalani hidup dengan ketakutan. Apakah kita ini membangun keputusan baik di keluarga dan masa depan atas dasar iman kepada Tuhan atau bukan? Dan yang ketiga, apakah kita melatih iman kita melalui doa, firman dan ketaatan setiap hari? Jangan-jangan kita nggak melatih juga. Jadi iman itu harus bertumbuh. Jangan di level 0, 1, 2, 3 gitu ya. Tapi dari 4 kita bisa terus bertumbuh, naik ya. Sehingga iman itu bukan aksesori rohani. Ya, iman betul-betul jadi fondasi seluruh hidup kita orang percaya. Bapak Ibu, tanpa iman kita bakal goyah. Ya. Tapi dengan iman kita dapat berdiri teguh. Bahkan di tengah badai. Jadi mari kita belajar hidup oleh iman. Iman kepada Tuhan yang hidup. Iman yang ditopang oleh Roh Kudus. Iman yang membuahkan kasih dan kebenaran. Ya, Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan menganugerahkan iman kepada kami. Dan iman yang tadinya kami baru tahu, kami baru mengenal, boleh bertumbuh menjadi iman yang kami akui sebagai suatu kebenaran. Dan bahkan terus bertumbuh menjadi iman yang percaya di mana kami dapat bersandar sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan kami tahu Tuhan, kalau kami boleh bersandar kepada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kami, yang membuat kami percaya, yang membuat kami terus hidup, dan orang benar hidup oleh iman. Karena itu Tuhan kami memohon Tuhan, tolong kami, supaya kami setiap pribadi yang ada di tempat ini, anak-anak-Mu ya Tuhan, kami boleh diberikan kekuatan untuk membangun iman dengan fondasi yang kuat, yaitu Engkau sendiri ya Kristus. Tuhan tolong kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami menghadapi berbagai macam realita kehidupan, menghadapi hal-hal yang tidak pasti dalam kehidupan, kami boleh taruh iman kami di dasar yang kuat, yaitu Kristus. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan keberanian dan bukan roh ketakutan. Kami percaya Tuhan melalui iman kami dapat menjadi berkat dan semakin mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan kami sekali lagi memohon supaya Tuhan yang menolong kami, menguatkan iman kami. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami terus menerus menguatkan kami untuk kami tenggelam di dalam firman Tuhan. Tenggelam di dalam doa-doa kami setiap hari. Dan dari firman, dari doa, dari relasi kami dengan Tuhan, iman kami akan terus bertumbuh ya Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang berbeda, pribadi-pribadi yang berintegritas, yang berdampak di dalam kehidupan ini. Tuhan tolong pakai setiap kami. Siapapun yang ada di tempat ini, laki dan perempuan, tua dan muda, Tuhan tolong. Supaya melalui iman kami, hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, bahkan di dalam pergumulan mereka. Biar iman itu dapat dipraktekkan, teraktivasi di dalam relasi dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pengharapan itu ada, tidak mengecewakan. Dan kami percaya kami dapat menemukan kemenangan demi kemenangan dari iman kami kepada Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ini setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami segenap jemaat dari GIATHP mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari PDM Michael Yono. Tuhan memberkati selalu pelayanan, pekerjaan yang dilakukan dan juga keluarga. Dan saya menyambut jika ada jiwa-jiwa baru yang baru pertama kali hadir, bisa berdiri. Mari kita lanjutkan. Jadi nanti kita akan bisa melihat untuk kegiatan sepekan melalui di layar LCD. Dan minggu ini belum ada yang berulang tahun. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Persembahan saya undang untuk petugas bisa maju ke depan. Persembahan pada minggu ini itu ada 2 kantong. Yang kantong biru merupakan persembahan rutin dan kantong merah untuk pemeliharaan gereja. Nanti Saudari Nita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang telah berikan pada kami hingga saat ini, Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, Bapa. Biarlah firman yang telah kami perdengarkan dapat menjadi rema di hati kami masing-masing, Tuhan. Dan kami dapat memperhatikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, Bapa. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau yang memegang hidupku.
Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan pada kesempatan ini, mengingatkan, mengajar dan menegur kami kembali supaya kami sungguh-sungguh menaruh iman dan percaya kami kepada Tuhan. Dan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, keadaan, kami tidak akan pernah goyah karena kami menggantungkan pengharapan kami dan kekuatan kami hanya kepada Tuhan dan percaya yang terbaik Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Walau kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dan harapkan, karena kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami. Dengan demikian kami akan terus menaruh percaya kepadamu. Urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami pakai dalam setiap pelayanan. Kau juga akan memberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap langkah-langkahnya. Kami bersyukur juga buat anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi mereka, dan memakai mereka lebih lagi menjadi alat di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat, Kau yang akan terus memeliharakan hidup mereka dan membimbing mereka dalam perjalanan iman mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat dan menghasilkan buah yang akan memberkati banyak orang. Engkau tahu akan pergumulan beban hidup mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka supaya mereka tidak akan pernah goyah, tetapi mereka akan mampu melewatinya karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka, dan keyakinan mereka Tuhan akan terus menolong mereka dengan cara Tuhan dan pada waktu yang terbaik. Kau akan memberkati semua jemaat dan memakai kami semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa juga buat jemaat yang tidak hadir pada hari ini. Kau lawat mereka, Engkau yang akan jamah mereka. Mereka yang sedang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan mereka yang sedang tawar hati dan undur dari hadapan-Mu, bangkitkan kembali iman mereka. Berikan roh yang menyala-nyala supaya mereka kembali memiliki semangat untuk mencari Tuhan. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit dan situasi politik yang tidak menentu. Kuasa Tuhan dicurahkan atas bangsa ini, dan Kau akan menjamah para pemimpin-pemimpin kami supaya mereka bekerja dengan maksimal dan penuh rasa tanggung jawab dalam membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.